Halo, perkenalkan nama saya Putu Agus Aditya Wirawan, NIM 1900398. Saya mahasiswa ITB Stikom Bali. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem proyeksi peta pada sistem informasi geografis. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada pengertian proyeksi peta, yang kedua ada fungsi proyeksi peta, yang ketiga ada jenis-jenis proyeksi peta. Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang digunakan untuk memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fasis bisa digambarkan di atas bidang datar atau peta. Nah, jadi karena permukaan bumi fasis tersebut tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan langsung dari pengukuran tersebut. Jadi untuk itu diperlukan pendekatan secara matematis atau model dari bumi fasis tersebut. Model matematis bumi yang digunakan adalah elipsoid atau putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka secara matematis proyeksi peta dilakukan dari permukaan elipsoid putaran ke permukaan bidang datar. Selanjutnya ada fungsi proyeksi peta. Fungsi proyeksi peta tersebut berfungsi untuk merealisasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva atau biasa disebut elipsoid atau bola ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Dengan demikian, proses pemindahan informasi terkait lokasi atau permukaan bumi ke peta menjadi sangat terbantu oleh adanya proyeksi peta tersebut. Dengan menggunakan proyeksi peta yang tepat, pembuatan peta dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi pada proses proyeksi peta. Selanjutnya jenis-jenis proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi peta itu sendiri ada 4. Yang pertama ada menurut bidang proyeksi yang digunakan. Kedua, menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Yang ketiga, menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang keempat adalah menurut ketentuan geometrik yang dipenuhi. Dan ini ada menurut bidang proyeksi yang digunakan. Di bidang proyeksi adalah bidang yang digunakan untuk memproyeksikan gambaran permukaan bumi. Bidang proyeksi merupakan bidang yang dapat didatarkan. Di sini ada 3 jenis proyeksi menurut bidang. Yang pertama ada simutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Jadi sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi tersebut. Yang kedua ada proyeksi kerucut atau konik. Jadi bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut, jadi bentuk bangun kerucut. Jadi sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Yang ketiga ada proyeksi silinder. Ada proyeksi silinder atau silindrikal. Jadi bidang proyeksi ini digunakan di bidang kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu kerucut yang melalui pusat bumi. Pada gambar sebelah kanan ini merupakan contoh-contoh dari ketiga proyeksi tersebut. Yang kiri ini merupakan proyeksi asimutal. Yang kedua ini ada proyeksi kerucut. Yang ketiga ini ada proyeksi silindrikal atau silinder. Selanjutnya menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama ada normal atau polar. Jadi sumbu simetri bidang proyeksi berhimpitan dengan sumbu bumi. Yang kedua ada miring atau obelik. Sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga adalah transversal atau ekuatorial. Jadi sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Nah, ini ada contoh-contoh dari proyeksi-proyeksi tersebut. Yang pertama ada normal. Ya, ini simetri yang berhimpitan dengan sumbu bumi.
Yang kedua ada transversal. Transversal ini sumbu simetrinya tegak lurus terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, yang terakhir ini ada miring. Jadi sumbu proyeksinya itu membentuk sudut terhadap sumbu buminya. Selanjutnya, menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang pertama ada tangen atau menyinggung. Jadi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Jadi bidang proyeksi tersebut menyinggung dari bumi dan tidak melewati tengah atau memotong. Jadi yaitu hanya melewati dan menyinggung dari bumi tersebut. Yang kedua ada sekant atau memotong. Jadi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Jadi bidang proyeksi memotong ini melewati dari bumi tersebut dan memotong seperti ini. Selanjutnya, menurut ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama ada equidistan. Equidistan adalah jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi dengan memperhatikan faktor skala peta. Yang kedua ada proyeksi konform. Ini besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan sudut. Yang kedua ada proyeksi konform. Ini besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Jadi sehingga dapat memperhatikan faktor skala peta, bentuk yang digambarkan di atas peta akan sesuai dengan bentuk yang sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga ada ekuivalen. Jadi luas permukaan yang digambarkan di atas peta tersebut sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala peta. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.